Kita melanjutkan pembahasan dari ini ya, saya Matius pasal yang ke 10 ini tadi ya. Jadi sudah ini kalau sudah bandingkan dengan account dari Lukas ya, sudah akan mendapati bahwa, maaf saya ini geser sedikit. Sudah akan mendapati bahwa account dari Matius ini seperti lebih lunak ya, lebih lunak dibandingkan dengan Matius, dibandingkan dengan Lukas. Lukas itu akan mengatakan ini ya, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, sanak saudaranya dan sebagainya. Wah, ini membenci, pakai istilah membenci. Di sini kalau di dalam Matius sudah mendapati pengertian barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya, anaknya lebih daripadaku, ia tidak layak ya. Memang terdengar lebih lunak, seperti kayak seolah lebih lunak di sini ya. Tapi sebetulnya pengertiannya itu sama. Maksudnya dalam pengertian apa, yaitu dalam pengertian begini, kasih kita kepada Tuhan ya, itu seharusnya itu dibandingkan dengan kasih kepada orang-orang yang paling kita kasih dalam dunia ini, seperti keluarga, misalnya orang tua kita ya, istri, suami, anak. Nah itu gapnya itu sedemikian jauh ya, sampai seperti ya kelihatannya itu seperti kayak benci gitu ya di dalam hal ini. Seperti kelihatan benci kalau dibandingkan cinta kasih kepada Tuhan. Nah, itu cara Lukas menggambarkan dengan lebih radikal lah di dalam hal ini ya. So, Matius basically saying the same thing, ini mengatakan hal yang sama ya, yaitu kasih kepada Tuhan itu harusnya lebih daripada kasih kita kepada orang-orang atau yang kita anggap paling berharga di dalam dunia ini. Jadi, ini kita melihat di dalam bagian seperti ini ya, ini sebetulnya bukan di dalam arti bahwa kita terus jadi bagaimana ya, nggak perlu memperhatikan anggota keluarga kita gitu, atau kita kasih kepada Tuhan, jadi kita nggak mengasihi lagi orang-orang di sekitar kita ya. Jangan lupa Yohanes sudah pernah mengatakan ini ya, Yohanes pernah mengatakan barang siapa nggak bisa mengasihi saudaranya yang ada di dalam dunia ini ya, bagaimana dia bisa mengatakan dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, mengasihi saudara yang kelihatan gitu ya. Ini sesuatu yang konkret. Kalau itu nggak bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa bilang kita mencintai Allah yang tidak kelihatan? Itu omong kosong gitu ya, katanya Yohanes. So, pasti artinya bukan itu, pasti artinya di sini bukan dalam pengertian kasih kepada Tuhan terus kemudian saya nggak bertanggung jawab lagi kepada anggota keluarga saya, nggak perlu mencintai mereka dan sebagainya. So, kalau sudah membaca di dalam Injil, bahkan dikatakan di situ ya, ada ya orang Farisi yang berlaku seperti ini ya. Mereka berdalih mengatakan, saya nggak bisa lagi merawat ayah dan ibu ya, ini uang yang sudah dipersembahkan semuanya untuk bait Allah gitu ya, jadi nggak ada lagi untuk mereka dan seterusnya. Tapi itu sebetulnya hipokrisi ya, itu adalah satu kemunafikan sebenarnya, gitu, bukan sesuatu yang jujur dilakukan di hadapan Allah. Jadi arti daripada ayat ini pasti bukan di dalam pengertian bahwa setelah kita mengasihi Tuhan kita jadi nggak lagi mengasihi anggota keluarga kita. Saya tertarik, ada satu buku yang ini ya, dia menjelaskan seorang suami, ini konteks buku pernikahan memang ya, seorang suami yang akan mengasihi istrinya dengan benar, yaitu suami yang menjadikan Tuhan gitu ya, betul-betul pusat di dalam kehidupannya. Maksudnya seorang suami, seorang kepala keluarga yang mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu ya, dia akan mengasihi keluarganya dengan benar. Justru di sini nggak dibenturkan di dalam arti kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama atau kasih kepada anggota keluarga ya. Mengapa Yesus mengatakan kalimat seperti ini? Yesus mengatakan kalimat seperti ini karena banyak orang waktu dia mengasihi keluarganya, ya mengasihi orang yang dekat dengan dia, secara nggak sadar sebetulnya mereka itu sedang menghidupi semacam penyembahan berhala. Segala sesuatu yang kita kasihi ya, lebih daripada kita mengasihi Kristus, yaitu berhala berarti gitu kan. Itu adalah berhala. Dan waktu kita mengasihi Kristus, ya waktu kita mengasihi Yesus, kita bisa mengasihi yang lain itu dengan lebih benar di dalam hal ini. Kasih kita kepada yang lain itu adalah sebagai ekspresi kita kasih kepada Tuhan juga. Baru ini menjadi satu kasih yang sungguh-sungguh konstruktif dan bukan kasih yang destruktif. Karena apa Karena kalau kita mengasihi manusia ya, mengasihi orang-orang yang katakanlah dekat dengan kita, anggota keluarga kita dan sebagainya. Kita mengasihi mereka itu bukan di dalam kaitan kasih kita kepada Tuhan, di dalam pemahaman kita tentang Tuhan yang mengasihi kita.
kita cenderung akan kecewa, saudara. Akan kecewa gitu. Kita bisa menjadi sangat kecewa ya. Khususnya waktu kita ini sudah merasa kita sudah mengorbankan diri kita ya untuk yang kita kasih itu. Tapi kok tanggapannya seperti ini gitu. Dan ini benar bukan cuma di dalam hubungan suami istri atau orang tua dan anak, bahkan juga bisa hubungan dengan gereja gitu misalnya. Orang yang kecewa terhadap gereja, merasa dia sudah korban banyak terhadap gereja. Terus kemudian, oh ternyata kok dia diperlakukan hanya seperti itu saja. Orang cenderung jadi kalkulatif ya. Nah, di sini saya John Piper pada waktu dia membahas bagian ini, dia juga selain ayat ini, dia juga mengutip cerita yang terkenal itu ya. Simon orang Farisi ya, yang mengundang Yesus ya. Kita membaca dari Lukas pasal yang ke-7, cerita yang saya percaya tidak asing untuk saudara. Tapi kita mau baca sekali lagi ya cerita ini. Ceritanya sih sangat jelas ya, tapi kita mau menafsir sedikit. Lukas pasal 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah puli-puli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyekannya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah orang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang tidak aku katakan kepadamu? Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapa di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, yaitu Yesus berkata kepada Simon, kau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Perhatikan kalimat yang terakhir ini, saudara. Orang yang banyak diampuni, dia banyak berbuat kasih. Orang yang sedikit diampuni, dia sedikit berbuat kasih. Kenapa ya, saudara, kita ini dalam kehidupan ini kurang mengasihi Yesus di atas segala-galanya? Kenapa kita sedikit berbuat kasih kepada Kristus? Karena kita nggak sadar bahwa kita ini banyak diampuni. Ini saudara, ini paradigmatik ya, model seperti Simon orang Farisi ini. Dia nggak melihat berapa dia itu dosanya besar dan diampuni oleh Tuhan. Dia nggak melihat itu. Yang dia lihat ada orang lain ini dosanya besar gitu ya. Dan apakah dia patut diampuni atau tidak, nah itu urusan yang lain lagi. Tapi yang pasti ya, regardless dia diampuni atau tidak diampuni, ini adalah pendosa besar gitu. Tapi dia sendiri nggak melihat dirinya itu adalah seorang pendosa besar yang perlu mendapat pengampunan yang banyak. Nah ini tadi saya mengatakan kasih kepada orang-orang yang dekat dengan kita ya. Kalau kita tidak mengaitkannya dengan kasih Kristus ya, kasih kita kepada Kristus dan kasih Kristus kepada kita, yang seringkali terjadi itu adalah kita ini seringkali hitung-hitungan. Jadi highly kalkulatif dengan jasa, dengan kasih yang kita sudah berbuat itu ya kepada orang lain. Nah ini sangat merusak cinta kasih kita kepada Yesus. Orang hanya bisa mengasihi Yesus ya di atas segala-galanya kalau dia mengerti bahwa dia itu dosanya banyak diampuni. Nah ini paradoks ya, semakin dia merasa berbuat banyak untuk Yesus, semakin dia merasa banyak melayani ya, semakin dia merasa banyak berkorban, semakin dia sebetulnya nggak sedang mengasihi Yesus dengan segenap hatinya, segenap pikirannya, segenap jiwanya, segenap kekuatannya. Dia nggak sedang melakukan itu, saya tidak. Jadi ini sesuatu yang paradoks ya. Jadi bagaimana saya?
Ya ini sekali lagi ya, merenungkan ya bahwa kita ini memang sudah berdosa besar di hadapan Tuhan, dan Tuhan itu tetap menerima kita seperti yang dihayati oleh perempuan berdosa ini ya. Dia datang, dia melakukan, dia berbuat banyak ya, kasih ya, Tuhan mengatakan seperti itu. Karena dia sadar dia sudah diterima oleh Tuhan. Dosanya itu diampuni. Memang kalau sudah membaca di dalam bagian terakhir ini seperti kayak seolah-olah, enggak, itu saya baca kayaknya seperti dosanya diampuni karena dia telah banyak berbuat kasih. Bukankah itu yang dikatakan Lukas? Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Begini saya menjelaskan kalimat ini bukan di dalam pengertian apa ya, ini bukan menjadi dasarnya dia, karena dia berbuat kasih, terus maka Tuhan mengampuni. Berarti balik lagi dong saya, ini menjadi tanam jasa dong seperti ini. Karena dia berbuat kasih, maka Tuhan jadi tergerak mengampuni. Bukan itu saya. Tapi dia bisa berbuat banyak kasih, itu karena dia terlebih dahulu sudah mengetahui bahwa yang namanya Yesus ini berbeda dengan semua pengajar yang lain, karena Yesus ini penuh cinta kasih. Yesus ini menerima orang yang berdosa ya. Dia tahu saya itu. Makanya dia memberanikan diri untuk datang dan melakukan perbuatan kasih ini di hadapan Yesus. Karena dia itu punya keyakinan bahwa Yesus akan menerima dia. Jadi penerimaan Tuhan saya ini mendahului perbuatan kasihnya. Dosanya itu diampuni. Tapi justru terbalik ya Simon. Meskipun nggak dikatakan di dalam cerita ini. Tapi kita bisa merekonstruksi ya. Mungkin saja dia berpikir di antara banyak orang Farisi ya, yang jengkel sama pengajar yang suka tegur sana sini ini ya, yang nama Yesus ini ya, kritik selalu, khotbahnya kritik ya, di antara banyak orang Farisi cuma saya yang mengundang. Gak ada loh orang Farisi yang lain mengundang Yesus seperti saya. Saya ini cukup respect dengan dia, sementara yang lain bersekongkol untuk membunuh Yesus. Saya tidak. Saya bukan saja tidak ikut di dalam persekongkolan membunuh Yesus, saya bahkan mengundang dia. Kurang apa coba saya? Saya ini orang baik, ya. Saya ini adalah orang yang sangat menghormati Yesus. Maka ini ya, saya membuat orang yang melihat apa ya, kebaikannya, pengorbanannya, ya, cinta kasihnya kepada Tuhan, kepada gereja, ya, persembahannya dan sebagainya. Ini orang-orang yang sulit mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Karena dia akan bukan menjadi seperti perempuan ini. Dia akan menjadi seperti Simon. Perhatikan saya, ini orang yang banyak berbuat kasih seperti perempuan ini. Dia nggak sadar akan perbuatan kasihnya. Yang dia sadar itu adalah berapa dalam kasih Tuhan di dalam dirinya. Saudara membaca di dalam Injil Matius ya, itu orang-orang yang dikatakan ini ya, di dalam eschatological discourse ya, orang-orang yang mengunjungi yang sakit ya, yang memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang ya, yang mengunjungi orang di penjara ya. Saudara membaca di dalam cerita itu, waktu Tuhan memberikan pujian kepada mereka, lalu mereka mengatakan, Tuhan, kapan kami melakukan itu? Kapan kami melakukan itu? Mereka nggak sadar, mereka nggak menghitung kebaikan mereka. Mereka nggak kalkulatif terhadap pengorbanan yang mereka sudah berikan. Tapi kita, saudara dan saya, kita seringkali kan tidak seperti itu. Kita sangat ingat apa yang kita sudah lakukan untuk gereja, apa yang kita sudah lakukan untuk orang lain. Pengorbanan apa yang kita sudah berikan kepada yang lain. Dan ini menghalangi kita mengasihi Kristus. Karena fokus kita itu bukan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Fokus kita adalah betapa besar kasihnya saya kepada Tuhan dan kepada yang lain. Orang yang seperti ini nggak bisa mengasihi Tuhan. Padahal Yesus minta supaya kita itu mengasihi dia lebih daripada anggota keluarga. Mungkin bukan kebetulan juga anggota keluarga dan sebagainya. Karena kita mengasihi orang yang dekat itu kita hampir nggak bisa lupa ya saudara. Betul nggak sih? Saudara punya anak gitu ya. Saudara mengasihi anak saudara. Masa saudara bisa lupa apa yang saudara kerjakan bagi anak saudara? Susah sekali kan dia lupa kan. Makanya waktu kita mencintai orang-orang yang dekat dengan kita ya, keluarga kita itu seperti sudah meresikokan diri kita itu sudah di sana gitu ya. Jadi kita ada certain ekspektasi kalau mereka nggak balik kepada kita gitu, wah kita bisa kecewa. Saya pernah ada satu cerita yang agak lucu ya. By the way ini disclaimer dulu, ini bukan tentang saya ya, bukan tentang saya. Ini yang lain gitulah.
Jadi ada orang yang masuk sekolah teologi, dia masuk sekolah teologi menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan gitu ya. Ini masih mahasiswa gitu. Terus dia didukung oleh beberapa jemaat ya yang katakan terbeban gitu. Untuk ya ini dia mau masuk sekolah teologi, kita dukung lah di dalam hal ini ya. Ternyata terus kemudian ada pergumulan seperti kayak mereka ini. Kayaknya kita sebaiknya nggak usah dukung dia lagi. Loh, kenapa ya? Iya, soalnya dia pakai pakaiannya tuh keren ya. Wah itu kalau pakai pakaian tuh kayaknya mahal tuh dasinya gitu. Lalu sabuknya gitu ya. Wah ini orang kelihatan seperti kayak calon hamba Tuhan, kelihatan seperti parlente seperti itu. Mulai nggak tergerak lagi. Wah ini aneh sekali saya. Jadi calon hamba Tuhan bagaimana? Pakaiannya mesti kaos singlet gitu, mesti ada lubang-lubangnya gitu ya. Saya paling sebel saya sama hamba Tuhan yang kelihatan seperti kayak miskin dan sebagainya. Bukan karena dia memang miskin, bukan ya, tapi sengaja dibikin kayak susah supaya apa ya? Supaya dapat persembahan daripada jemaatnya gitu. Jadi kelihatan kehidupan tuh loyo, sakit, miskin, sebel saya itu hamba Tuhan seperti itu ya. Nah ini ada calon hamba Tuhan yang dia pakai pakaian itu rapi dan sebagainya, malah menimbulkan batu sandungan ya. Kita kayaknya nggak tergerak lagi menolong dia. Kenapa? Karena kita nggak mau ya jadi hamba Tuhan terus kemudian uang dipakai jadi gini loh. Ini aneh sekali gitu ya. Orang sudah memberi ya sudah, sudah memberi ya sudah, dia memberi dengan rela, berarti uang itu sudah, ya silakan orang itu yang mendapatkan pemberiannya silakan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kok kita jadi malah ngatur-ngatur gitu ya, waktu mau memberi mendukung kok malah ikut ngatur-ngatur. Nah ini saya kadang-kadang orang itu nggak sadar ya, punya semacam ekspektasi yang ngatur-ngatur gini ya, ngatur-ngatur. Saya sudah berbagian di dalam kehidupan anak saya, gitu. Saya sudah kasih ini gitu ya, jadi kamu mesti dengar kepada saya. Gitu. Dengar-dengaran kepada saya, karena saya sudah invest di dalam hidupmu. Ya memang saya Alkitab mengajarkan, memang saya by the way khotbah ini bukan mendorong orang anak-anak supaya kurang ajar dengan orang tua, bukan itu ya pasti ya. Tapi kita sebagai orang tua kadang-kadang kita nggak sadar, kita invest itu kita seperti kayak tanam jasa di sana. Lalu terus kemudian dengan ekspektasi kita ya, mending ekspektasinya Tuhan, ekspektasi kita sendiri. Atau dengan gereja juga seperti itu. Saya sudah persembahan terus dia punya ekspektasi, gereja harusnya gini ya. Makanya saya sulit sekali ya, saya itu orang yang kasih persembahan, tapi terus kemudian bisa tetap submit dan gak ngatur-ngatur, wah itu susah ya, saya susah. Orang biasanya cenderung akan kalkulatif, saya dengan cinta kasihnya dia, dengan pengorbanannya dia, dengan apa yang dia berikan, cenderung kalkulatif. Tetapi saya kasih kepada Tuhan itu membebaskan kita dari hal-hal seperti itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, waktu kita mengasihi orang yang dekat dengan kita ya, sesama kita dalam ekspresi kasih kita kepada Tuhan ya, saya bukan mengatakan kita nggak bisa sedih, mungkin kita bisa sedih ya kalau kita melihat yang kita kasih itu ternyata gagal gitu di dalam kehidupan, pasti kita ada sedih, itu sangat wajar dan bahkan harusnya begitu memang. Tetapi kita nggak akan masuk ke dalam kekecewaan, discouragement, sakit hati ya, karena kita berasa di-betray dan sebagainya gitu. Perhatikan kehidupan Yesus ya di dalam dunia. Dia tuh punya banyak alasan saya untuk balik lagi ke sorga, untuk kecewa sekali ya. Karena yang dikasihi itu kok yang nggak mengerti ya. Yang sedang dipeluk itu kok nggak mengerti bahwa sedang dipeluk gitu. Tapi mereka terus menolak Kristus ya. Mereka bahkan mau membunuh Kristus. Sebetulnya ada banyak alasan loh untuk Yesus itu discourage ya, patah semangat dan dia kecewa, lalu terus kemudian sudahlah saya nggak melayani lagi, ini orang nggak tahu diri ya kayaknya. Lalu dia kembali ke sorga gitu ya, selesai. Tetapi kenapa tidak saya? Karena ya kasihnya kepada dunia nggak pernah terpisah daripada kasihnya kepada Bapa. Dia mengasihi dunia ini ya, seperti Bapa mengasihi. Dan itu juga di dalam melodi utamanya dia mengasihi Bapanya. Dia melakukan ini semua karena kasihnya kepada Bapanya. Jadi dia memberi ya dirinya dan ditolak, ya pasti sedih ya. Sedih juga terutama karena mereka sebenarnya membutuhkan Kristus. Yesus ada air mata, oh ya Yesus ada air mata. Tapi saudara nggak pernah baca buluh itu terkulai kan, nggak pernah baca kan saudara. Saudara nggak pernah membaca sumbu itu terus kemudian jadi padam kan, nggak padam kan memang. Ada perseverance. Nah ini yang kita belajar dalam hal ini ya. Hari ini kita perjamuan kudus kan kita mengingat betapa dalamnya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Nah ini yang seharusnya mendorong kita mengasihi Kristus kembali ya, di atas segala-galanya. Dan waktu kita mengasihi ada di sekitar kita mengasihi mereka di dalam kasih kita kepada Kristus.
Mengasihi mereka seperti kita mengasihi Kristus. Kayak Yesus kan bilang kalimat itu ya. Apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang terkecil, yang kau melakukannya untuk aku. Tapi orang-orang ini nggak sadar. Orang-orang ini nggak sadar, kapan Tuhan saya mengunjungi engkau di dalam penjara? Kapan saya memberi pakaian kepada engkau telanjang? Kapan? Kami nggak sadar itu gitu kan ya. Tapi setidaknya saya kalimat ini mau menyatakan apa saya? Waktu mereka mengunjungi orang di penjara, waktu mereka mengunjungi orang yang sakit dan sebagainya, ini mereka melakukannya bukan hanya demi manusia, tapi mereka melakukannya itu di dalam kasih mereka kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, kamu melakukannya untuk aku. Indah ya saudara ayat ini. Kita mesti bisa membedakan saya, kapan kita mengasihi anggota keluarga kita itu di dalam kasih kita kepada Tuhan, ya. Atau kita mengasihi mereka itu sebagai berhala. Sekali lagi ya saudara, kita harusnya itu bisa discern, membedakan kapan kita mengasihi anggota keluarga kita di dalam kasih kita kepada Tuhan, dalam ekspresi kasih kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi mereka, ya, melayani mereka juga. Atau kita mengasihi mereka ini sebagai berhala, ya, yang kita sembah tanpa sadar. Ya, kadang menyembah, kadang minta mereka yang menyembah kita. Jadi ini amburadul lah saya intinya. Kalau menyembah itu kan seperti kayak menjadikan diri itu sepenuhnya budak. Ya ini lah ironisnya saya. Kadang-kadang menjadikan diri sepenuhnya budak, lalu anak itu jadi kayak Tuhan. Tapi kadang-kadang kita yang kepingin jadi Tuhan, anak itu yang suruh jadi budak untuk kita. Kacau balau saya di sini. Gak ada yang benar. Karena apa ya? Karena tidak menyertakan kasih kepada Kristus yang di atas segala sesuatu itu. Nah sudah di dalam bagian ini ya, ini kita membaca. Kan kita membaca di dalam bagian ini Matius pasal yang ke-10 ayat 37 tadi kan kita mendengar kalimatnya barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, kan begitu ya. Kalau kita baca sederhana seperti kayak kita terus kemudian berarti kalau saya mengasihi Kristus lebih daripada anggota keluarga saya layak dong berarti bagi Yesus. Sudah mengerti kan ya? Kalau mengasihi bapak, ibu lebih daripada Yesus, dia nggak layak. Oh berarti kalau saya mengasihi Yesus lebih daripada semuanya, berarti saya layak dong baginya. Kan gitu harusnya logikanya kan. Bukan, saya bukan gitu. Ini istilah layak bagiku ini, kita pasti menjelaskan ya. Apa artinya ini? Layak bagiku ini, apa sih artinya gitu? Nah, so, layak bagiku ini bukan berarti dalam pengertian kita yang layak, tapi di dalam pengertian bahwa Yesus itu layak untuk mendapatkan cinta kasih saudara yang paling dalam, paling luas, paling besar. Yesus itu layak untuk mendapatkan itu. Jadi ini bukan persoalan tentang kelayan kita, saudara, ini bahwa Yesus itu layak ya. Tapi kalau kita mengasihi ya, mengasihi yang lain itu lebih daripada Yesus. Padahal harusnya Yesus yang mendapatkan kasih yang paling dalam itu harusnya Yesus. Tapi kita mengasihi yang lain lebih daripada Yesus. Ya. Kita membuat jadi seperti kayak Yesus ini nggak layak untuk mendapatkan kasih kita yang terdalam. Seperti kayak Yesus ini boleh di nomor 2 ke nomor 3, nomor 4, one among others ya. Nggak perlu menjadi pusat, dia just salah satu dari sekian banyak yang saya kasihi di dalam dunia ini salah satu saja. Itu namanya kita membuat dia itu jadi nggak layak untuk menerima kasih kita. Padahal dia itu layak, dia itu deserve. Yang nggak deserve itu kita di dalam hal ini ya. Saudara dan saya kita nggak layak seperti perempuan berdosa ini, kita nggak layak untuk menerima cinta kasih Tuhan. Tapi Tuhan menerima kita. Dan perempuan ini mengucap syukur dan dia mengekspresikannya dengan minyak itu tadi ya. Dengan menyeka Yesus ya. Tetapi Yesus sendiri itu dia selalu layak untuk mendapatkan cinta kasih kita. Karena dia adalah Tuhan yang menciptakan kita, dia adalah Tuhan yang menebus kita. Nah, so di dalam kasih kepada Tuhan ini ya, sebetulnya kita ini dibebaskan daripada segala macam berhala. Kekecewaan yang nggak perlu, ini sakit hati yang nggak perlu ya. Coba saudara ini ya, kalau saudara memberi ya, saudara memberi terus saudara, karena saudara sudah memberi ya saudara sudah anggap itu sudah hilang, sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Ya sudah gitu. Tapi kalau sudah memberi, katanya memberi gitu. Tapi tangan saudara di situ terus gitu ya. Saya memberikan kepada kamu, tangan saudara di situ terus ikut kontrol gitu ya. Ini saya memberi ya, jadi kamu mesti ngikutin dengerin saya karena saya memberi. Loh, ini memberi kok tangannya nggak pergi-pergi gitu ya. Memberi itu ya sudah memberi, setelah itu sudah tangan lu mundur gitu loh. Itu namanya memberi, saya.
Dan sekali lagi ya, seperti yang kita katakan, yang paling sulit kan dengan orang yang justru dekat dengan kita. Kalau orang yang jauh dari kita ya gampang, mungkin kita melayani mereka, setelah itu selesai hilang-hilang ya hilang, memang kita nggak ketemu mereka lagi. Tapi orang yang dekat dengan kita ini yang seringkali jadi masalah, saudara. Waktu kita memberi, kita melayani, kita berkorban bagi mereka, terus kemudian kita jadi ada tuntutan gitu. Kamu harus begini karena saya sudah melakukan ini bagi kamu. Kok kamu begitu gitu misalnya. Kita jadi ada tuntutan di sini. Tapi sekali lagi saudara, kalau kita melakukannya di dalam kasih kita kepada Kristus, ya memberi, ya berarti ya sudah memberi, sudah bukan di dalam tangan saya lagi. Saya sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Kalau orang itu memanipulasi pemberian yang dari Tuhan melalui saya itu, kalau dia abuse, ya sudah dia biar tanggung jawab di hadapan Tuhan, dia akan dihakimi Tuhan. Harap sih tidak ya, harap tidak abuse maksud saya ya. Harap dia mempergunakan dan mempertanggungjawabkannya dengan benar. Tapi saudara perhatikan ya, ini kebudayaan kita ini ya. Yang susah untuk melupakan kebaikan kita, susah untuk melupakan pengorbanan kita ya. Susah untuk melupakan apa yang kita sudah lakukan kepada Tuhan dan kepada yang lain. Tuhan mengundang kita untuk seperti perempuan ini, saudara. Perempuan ini melihat bukan cinta kasihnya dia. Dia bukan sambil meminyaki terus kemudian dia bilang, Tuhan ini mahal loh. Sakit loh Tuhan, beli ini gitu ya, ini tabungan 1 tahun loh Tuhan. Dia bukan bilang itu saja. Pikirannya, hatinya itu tertuju kepada Kristus yang dia kasih. Dan dia melihat Kristus yang mengasihi dia. Maka dia bisa mengasihi seperti itu. Ada satu cerita menarik, so ini sudah bisa baca ya, kalau di Google itu judulnya ini apa, Moravian Slaves ya, Moravian Slaves. Jadi ini ada cerita apa ini ya, misionari ya, yang dia itu memutuskan pergi ke satu tempat ya, yang orang itu nggak bisa lagi keluar dari sana ya. Jadi ada cerita begini saya, ini ada seorang pedagang kaya gitu ya, dan dia itu sombong ya, dia sombong, dia itu sesumbar gitu ya, sudah tahu sesumbar ya, dia berjanji dengan dirinya sendiri ya. Ini di tempat di mana saya punya budak-budak ya, dan budaknya ini banyak, saya ribuan gitu kalau saya nggak salah ingat ya. Nggak boleh ada Injil Kristus diberitakan. Wah ada ya saya, orang ateis kayak begini ya. Wah kebencian terhadap Kristus dan Injilnya. Jadi dia bilang pokoknya nggak boleh ada orang memberitakan tentang Kristus di tempat ini. Wah ini di tempat yang terpencil. Lalu cerita ini dengar saya oleh 2 orang misionaris masih sangat muda, saya sangat muda. Di Jerman ya. Lalu terus kemudian mereka mendengar dan mereka merasa terpanggil, saya merasa terpanggil. Mereka berjanji kita akan pergi ke sana, tapi nggak ada cara kan, karena dia sudah bilang pedagang itu nggak boleh ada orang masuk di tempatnya, nggak boleh ada orang bisa tembus ke sana, nggak boleh ada misionari. Lalu bagaimana? Cuma ada satu cara, yaitu apa sih? Mereka sendiri dengan rela hati menjadikan diri mereka itu budak. Wah ini masih muda loh saya, masih muda. Coba saudara lihat, saudara punya anak masih muda. Saudara relakah dia dijadiin budak seumur hidup? Nggak rela pasti ya. Anak saya ini potensial ya. Dia harus jadi orang berhasil. Dia harus jadi orang yang, wah kalau bisa top di dalam masyarakat. Kita punya impian seperti itu ya. Tapi 2 pemuda ini saya menyerahkan dirinya. Mereka rela untuk menjadi budak demi supaya mereka bisa memberitakan Kristus kepada budak-budak yang lain. Lalu waktu di hari kepergian mereka ya, itu suasana begitu mencekam ya. Anggota keluarganya mengantar mereka dan waktu mereka keluar daripada pelabuhan di Hamburg ya, mereka sadar pasti nggak akan lihat lagi anak ini gitu ya. Ini sudah perpisahan selama-lamanya. Maksudnya bukan selama-lamanya, nanti akan ketemu di sorga pasti ya. Tapi ini selama di dunia ya sudah, ini nggak bakal ketemu lagi. Terus kemudian kapal makin lama makin menjauh ya. Lalu terus kemudian terdengar teriakan daripada misionaris ini ya. Dan ini kemudian menjadi satu slogan yang terkenal sekali ya di kalangan orang-orang Moravian, Herrnhut ya. Dia mengatakan kalimat ini May the lamb that was slain receive the reward of his suffering. Biarlah domba yang disembelih itu ya menerima ya, upah dari penderitaannya. Tuhan itu layak untuk mendapatkan pengorbanan kita.
Tuhan itu layak untuk mendapatkan cinta kasih kita yang terdalam. Dia layak. Karena dia memberikan segalanya juga untuk saudara dan saya. Waktu hari ini kita perjamuan kudus ya. Mari kita mengingat sekali lagi ya. Bukan cinta kasih kita, bukan apa yang kita sudah lakukan bagi gereja. Bukan apa yang kita sudah lakukan bagi tetangga kita. Bukan tentang moral kita, bukan. Tapi kita datang mengingat ya. Yesus Kristus yang sudah mati untuk saudara dan saya. Lihatlah ya, kita yang tidak layak ini. Tidak seharusnya mendapatkan cinta kasih yang seperti ini. Tetapi Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Kalau kita menjalani kehidupan seperti perempuan ini, kalau boleh balik lagi di dalam Lukas tadi ya, yang menarik di dalam cerita Lukas pasal yang ke-7 ini adalah Simon ini nggak bisa melihat itu, nggak bisa melihat keindahannya ada pada perempuan ini. Sampai Yesus harus mengatakan kalimat yang kita baca di dalam ayat yang ke berapa ya? Di dalam ayat yang ke-44 ya, Yesus mengatakan kalimat, engkau lihat perempuan ini. Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Oh, Simon melihat, dari tadi juga melihat. Justru dia pikir karena Yesus yang nggak melihat perempuan ini itu seperti apa sebetulnya gitu. Justru Simon pikir, saya melihat dia ini pendosa besar gitu ya. Dan dia mau mengoreksi Yesus kayaknya nggak lihat bahwa ini pendosa besar gitu. Tapi sekarang Yesus balik berkata kepada Simon, kamu lihat perempuan ini? Lihat sih lihat tapi apa yang dilihat itu? Orang bisa melihat ya, tapi apa sebetulnya dia? Perspektifnya itu apa? Yesus melihat di dalam perspektif keindahan daripada perempuan ini ya, yang mengenal cinta kasih Tuhan dan yang mengekspresikan kembali cinta kepada Tuhan. Tetapi yang dilihat Simon ini adalah orang berdosa ya. Dan bersama dengan itu adalah ya dirinya yang penuh dengan cinta kasih. Tetapi saudara membaca di sini Yesus waktu mengatakan kalimat berikut, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, dia tiada hentinya mencium kakiku dan seterusnya. Ya memang di sini terdengar seperti kayak comparison ya, comparison. Tapi ini bukan masalah sedang kompetisi kejuaraan spiritualitas, bukan itulah poinnya saya. Tapi ini dalam pengertian ini loh saya, itu gini. Simon ini melihat perempuan ini ya. Yang dilihat adalah keberdosaan perempuan ini ya. Sambil dia melihat, saya sih nggak seperti itu. Kalau Yesus table fellowship dengan saya, persekutuan meja dengan saya, it's just correct. Karena saya bukan orang berdosa. Nggak seperti perempuan ini. Lah perempuan ini tiba-tiba nyelonong masuk, terus ikut-ikut persekutuan meja. Lah dia ini nggak selevel ya dengan saya dan Yesus. Orang suci seperti kita ya, orang benar seperti kita. Nggak seharusnya bersekutu dengan perempuan berdosa ini. Gitu. By the way, saya persekutuan meja itu, ya ini saya perjamuan kudus kan sebetulnya. Perjamuan kudus ini persekutuan meja. Waktu saudara nanti perjamuan kudus ya, kita melihat sesama kita itu seperti apa ya gitu. Kita melihat, kok lu ada di sini gitu, kok orang ini nggak salah dia ada di sini ikut perjamuan kudus gitu. Kalau kita sih ya kita wajar lah ya kita ikut perjamuan kudus, orang-orang yang lumayan moralnya. Dia ini kok bisa ikut perjamuan kudus dan sebagainya. Itu yang dilihat Simon sudah di situ. Dia tidak melihat ya bahwa perempuan ini sedang mengekspresikan cinta kasih yang begitu dalam kepada Yesus Kristus. Dia nggak melihat itu, Yang dia lihat ada cinta kasihnya dia sendiri kepada Yesus. Sampai Yesus harus mengatakan kalimat ini, lihatlah ya perempuan ini. Seolah Yesus mau mengatakan ya, ini, secara ringkas lah ya, cinta kasihnya kepadaku, cinta kasihnya kepada Yesus. Dan apa bersama dengan itu? Your lack of love. Cinta kasihmu yang sedikit saja itu. Makanya ini ditutup dengan kalimat kesimpulan itu ya. Barang siapa banyak diampuni, ya, dia banyak berbuat kasih. Tapi yang sedikit diampuni, dia sedikit berbuat kasih. Saudara dan saya, kita termasuk orang yang mana? Orang yang menyadari bahwa kita ini banyak diampuni kah? Atau kita, ya saya sih bukan nggak perlu pengampunan ya.
Namanya juga manusia, ya manusia pasti berdosa lah ya. Dan kita ya pastilah kita diampuni Tuhan. Tapi mungkin Tuhan itu kalau mengampuni kita ya kayaknya dia satu tetes saja cukup. Kalau dia satu ember orang itu perlunya gitu. Kalau saya satu tetes darah Yesus cukup, dia satu ember kan. Mungkin 3 ember kan. Kalau ngelihat model seperti dia ini perlu 3 ember. Kita melihat keburukan orang lain lebih daripada kekurangan kita. Sampai Yesus ya ini mengatakan kalimat seperti ini ya. Nggak bisa lebih jelas lagi ya. Saya datang, kamu nggak menyediakan air untuk membasuh. Dia membasuh dengan air matanya. Sudah lihat ya kontrasnya ya. Apa yang sering kali kita lihat itu salah. Kita lihat kita lebih berkorban, kita lebih mencintai, kita lebih tekun, ya, lebih saleh dan sebagainya. Ternyata waktu Tuhan menunjukkannya dalam kehidupan kita, ternyata orang lain, bukan kita. Gitu. Nah, sudah melihat gambaran seperti ini ya. Seringkali ya di dalam Lukas khususnya, this kind of reversal motive. Orang Yahudi percaya bahwa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Mereka bangsa yang bukan campuran, nggak seperti orang Samaria gitu misalnya ya. Mereka orang yang taat kepada Torah. Mereka orang yang tahu apa artinya mengasihi Allah dengan segenap hati mereka dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mereka yakin dengan hal itu. Ternyata Yesus terus kemudian memberikan perumpamaan itu ya. Siapa yang sesama di sini? Ternyata orang Samaria. Kacau ya seperti ini. Kita pikir kita yang paling mengasihi Tuhan, ternyata mengasihi Tuhan adalah kelompok yang lain. Kita pikir saya adalah yang paling mencintai Tuhan, saya paling berkorban. Ternyata yang lebih mencintai itu adalah orang lain, bukan kita. Dan Tuhan menunjukkan ini bukan untuk mempermalukan kita, bukannya. Supaya kita sadar, kita juga perlu pengampunan Tuhan, dan pengampunan yang tidak sedikit. Bukan pengampunan yang kecil, sedikit, bukan. Kita juga perlu pengampunan yang besar dari Tuhan. Karena apa Karena kemelesetan kita, dosa kita juga besar. Berbahagialah kalau kita adalah orang yang seperti ini. Makhluk Yesus katakan kalimat barang siapa ya, mengasihi ibu bapaknya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku ya. Perhatikan kalimat ini ya. Memang Yesus layak untuk mendapatkan cinta kasih kita ya, yang terdalam lebih daripada semua yang lain. Justru dengan kasih kita kepada Tuhan, kita di dalam dunia ini jadi bisa mengasihi dengan benar. Mengasihi gereja dengan benar, mengasihi tetangga dengan benar, mengasihi anggota keluarga kita juga dengan benar, mengasihi orang-orang yang belum mendengar Kristus, juga mengasihi mereka dengan benar. Kiranya Tuhan menolong dan berbelas kasihan kepada kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkatilah apa yang kami renungkan, dan tolong Tuhan hidupkan di dalam diri kami, dalam hati kami. Kami menjadi orang-orang yang mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Kami dikuduskan, kami dibawa ke dalam persekutuan dengan diri Tuhan. Dan kami juga bersyukur hari ini kami diundang di dalam perjamuan kudus ini. Kami sadar Tuhan, kami seringkali seperti kami yang mengundang Kau, seperti Simon, seperti kami yang menjadi host, seperti kami yang tuan rumah, kami mengundang Kau masuk ke dalam rumah kami, padahal sesungguhnya Tuhanlah yang mengundang kami. Kami yang tidak layak ini, kami yang tidak seharusnya berada di dekat kaki Tuhan. Tapi Tuhan bahkan mempersekutukan kami dengan diri-Mu sendiri. Kau memberi makanan kami, minuman bukan dengan makanan-minuman yang fana, tapi dengan tubuh dan dengan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang begitu dalam di dalam kehidupan kami. Berkati perjamuan kudus ini sungguh-sungguh meneguhkan cinta kasih kami kepada Tuhan. Membuka mata kami dengan lebar, mengerti kedalaman cinta kasih Tuhan. Persiapkan setiap daripada kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.